Kita punya pengalaman 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi COVID-19. Semua orang sadar bahwa kehidupan itu tergantung pada Allah. Semua orang mengenal bahwa di satu saat orang hidup itu akan terkena penyakit. Dan ketika penyakit melanda seluruh umat manusia, maka respon dan sikap manusia selalu berupaya menemukan dan mencari obat-obat yang dianggap bisa meredakan, paling tidak itu mengurangi apa yang dirasa mengganggu kesehatan fisik. Jadi dari pengalaman yang kita lihat, ternyata manusia seluruh dunia itu begitu mendapatkan ujian dari Allah. Ini tentu untuk orang yang beriman, menganggap bahwa penyakit itu adalah ujian dari Allah. Untuk yang tidak beriman ya dianggap malapetaka dan bahaya yang menimpa kehidupan dunia ini. Tapi semua, apakah dia termasuk orang yang beriman atau tidak, itu begitu tanggap merespon adanya penyakit ini, sehingga upaya apapun dilakukan, termasuk menemukan obat-obatan, memanfaatkan keahlian para dokter untuk mengobati penyakit fisik kita. Bahkan sampai sekarang rasanya masih terngiang-ngiang dalam pikiran kita bahwa sekarang ini masih berseliweran penyakit yang kita sebut dengan COVID dan turunannya. Sehingga ya semua masih khawatir. Terbukti dengan perilaku keseharian kita yang masih juga harus memperhatikan protokol kesehatan, berusaha menjaga kestabilan organ tubuh kita dengan rutin berolahraga, minum vitamin. Termasuk kita masih menjaga jarak di dalam melakukan sholat dan juga menggunakan masker. Ini menunjukkan bahwa respon manusia terhadap penyakit yang berkaitan dengan penyakit fisik itu luar biasa. Padahal kalau kita melihat atau memandang kehidupan ini dari sudut pandang tasawuf, kebahagiaan, ketentraman, dan kesenangan hidup seseorang itu lebih banyak tergantung pada hati yang sehat. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi itu mengatakan bahwa penyakit itu ada 2 macam. Ada penyakit yang disebut penyakit jasad, penyakit fisik, yang itu kalau menimpa kita akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita. Dan ada penyakit itu yang disebut penyakit hati. Jadi hidup itu tidak lepas dari 2 penyakit. Ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Tetapi dalam kenyataan hidup, orang lebih memperhatikan dan berupaya semaksimal kemampuannya untuk mengatasi penyakit fisik daripada mengatasi penyakit hati. Jadi kalau sudah kena penyakit fisik itu kadang-kadang panik, cari obat kemana-mana, cari dokter supaya fisik kita itu
sembuh, tidak sakit. Tapi jarang orang yang ketika kena penyakit hatinya kemudian mencari obat supaya hatinya bisa sembuh. Jadi yang banyak itu orientasi hidup kita itu kepada fisik, termasuk penyakit yang melanda kita. Ya, penyakit hati yang dimaksud bukan istilah yang sering kita dengar dengan istilah sakit hati. Sakit hati itu dampak saja. Kadang orang terkena penyakit fisik kemudian hatinya menjadi sakit, menjadi sedih, menjadi tidak tenang. Atau terkadang karena tersinggung omongan orang kemudian hatinya menjadi sakit. Itu sakit hati. Dalam arti bagian dari dampak ketika seseorang itu mendapatkan penyakit fisik. Maka kalau ada judul lagu yang sakitnya di sini, itu bukan terus sakit itu karena penyakit hati. Jadi penyakit fisik itu sebenarnya kalau kita menyadari hidup itu lebih banyak tergantung kepada hati. Ketika hati seseorang itu sehat, maka hidupnya akan menjadi bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau hanya penyakit fisik, itu Rasulullah bilang penyakit fisik itu bagian dari liku-liku hidup yang itu mudah diselesaikan. Orang sakit fisik itu ya ikhtiarnya ya diobati, konsultasi ke ahlinya, kepada dokter dan lain sebagainya. Sehingga kalau sakit fisik karena kasat mata bisa dirasakan secara jasadi, kemudian kita tanggap, mencari obat, mencari dokter, tanya kepada orang-orang yang punya pengalaman penyakit yang sama. Sehingga ya mayoritas orang itu begitu. Atau kalau supaya kena penyakit fisik itu hatinya tidak ikut kena, ya hatinya itu harus dijaga. Yang kemudian kalau sudah bisa dijaga, disembuhkan dari dampak penyakit fisik, ya penyakit fisik itu akhirnya tidak ada artinya. Maka banyak orang ketika fisiknya sakit, asal hatinya sehat, maka sakit yang dirasakan itu tidak menjadi soal, dianggap enteng saja. Bahkan kalau misalnya kita sakit lama tidak sembuh-sembuh, kemudian hati kita ini bisa mengendalikan perasaan karena dampak dari penyakit fisik itu, ya orang menghadapi penyakit fisik itu dianggap istilahnya itu lakonnya hidup kan. Maka banyak orang ketika kena penyakit fisik itu kemudian kalau hatinya itu sudah bisa menyadari bahwa penyakit dan sakit itu adalah bagian dari cara Allah untuk melatih dan mengangkat derajat kita dengan melakukan pemantauan terhadap keikhlasan dan kesabaran kita. Jadi orang sakit fisik itu kalau hatinya tenang, meyakini bahwa itu bagian dari naik turunnya kehidupan, itu maka orang sakit itu ya yang asalnya gelisah itu bisa menjadi tawakal dan pasrah. Kemudian
nanti ujung-ujungnya ya tidak akan mengeluh, karena sudah tahu bahwa sakit fisik itu bagian dari ujian Allah. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam sebuah hadis, beliau pernah bilang, ma yusibul muslimah, tidaklah menimpa kepada orang muslim min nasobin, berupa kelelahan, kecapean, wala wasobin, atau berupa penyakit fisik, wala hamin, atau berupa kesedihan, wala hazanin, atau berupa kalau huzn itu memikirkan sesuatu atau merasakan sedih karena kehilangan apa yang dimiliki atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan hamin itu kegalauan menghadapi sesuatu yang masih dalam perkiraan. Jadi kata Rasulullah, orang hidup itu kalau Islam, Muslim, misalnya mengalami penyakit, mengalami kecapean di dalam melaksanakan tugas ibadah, termasuk cari rezeki, melakukan sholat, melakukan ibadah apa saja, itu semua kata Rasulullah wala adza, termasuk tertimpa apa saja yang dianggap tidak menyenangkan, hatta saukata yusakuha, sampai hal-hal kecil misalnya kena duri yang kemudian melukai kaki atau tangannya, itu semua kata Rasulullah illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali apa yang dirasakan penyakit, kesedihan, kecapean, itu akan menjadi sarana Allah untuk mengurangi dosa-dosanya. Jadi orang dikasih kesulitan apapun dalam bentuk penyakit, kesulitan mencari rezeki, kesulitan atau terasa berat melakukan ibadah dan lain sebagainya, itu kalau disadari bahwa itu bagian dari Allah menguji dan melatih kita, ya menjadi sarana untuk dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Maka orang yang beriman ketika mendapatkan penyakit fisik itu ya enjoy saja, dianggap itu bagian dari acara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Hingga orang-orang yang sudah imannya kuat itu kalau menerima penyakit ya malah alhamdulillah. Bahkan sekarang banyak orang menganggap ketika dapat penyakit kemudian harus opnam. Itu sudah mulai banyak orang menganggap alhamdulillah Allah memaksa harus istirahat. Kita itu kan kadang-kadang tidak bisa mengukur kemampuan fisik kita. Kemauannya itu semua terpenuhi, tapi Allah terkadang sayang kepada kita. Kalau dibiarkan terus bekerja tidak pernah berhenti, ya tentu nanti menjadi sakit. Dan itu bagian dari cara Allah menyayangi hambanya, supaya tidak terlalu moyo, akhirnya dikasih sakit biar bisa istirahat. Untuk orang yang iman kepada Allah, ketika istirahat sakit itu justru alhamdulillah, banyak berdoa, banyak minta ampun, dan itu menjadi sarana untuk diampuni kalau kita punya dosa. Bahkan kata Syekh Mustafa Al-Adawi ini dalam sebuah kitab yang berjudul Syifaul Qulub, obatnya hati, manusia itu sering tidak sadar kalau tertimpa penyakit fisik itu sebenarnya waktunya sangat terbatas. Andaikan tidak sembuh sampai mati, itu juga ya selesai di situ saja. Orang sakit tidak sembuh, nanti mati ya selesai, sakitnya hilang. Sudah tidak merasakan sakit,
karena rohnya atau nyawanya sudah diambil Allah. Paling lama berapa tahun orang hidup di dunia ini? Padahal kita sakit juga tidak terus menerus. Paling mungkin harian atau bulanan. Kalau misalnya tahunan itu pun nggak sampai 100 tahun. Rata-rata sekarang orang itu ya 1-2 yang hidupnya sampai 100 tahun. Tapi rata-rata ya antara 70, 80, notok 90 tahun itu sudah luar biasa. Sudah termasuk manusia langka. Nah, kalau kita berpikir hidup di dunia sangat terbatas dan ketika orang sakit itu nanti kalau meninggal ya sakitnya selesai sampai di situ. Maka kita harus berlatih melihat sesuatu terutama yang terkait dengan fisik itu kembalikan saja kepada Allah. Kita nikmati apa adanya karena itu bagian dari cara Allah mengangkat martabat dan derajat kita. Syukur kalau kita diberi kesehatan terus dan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Itu permohonan kita. Jadi hidup bahagia dunia akhirat itu antara lain ya, pertama orang itu merasa senang kalau fisiknya sehat. Lebih-lebih kalau yang sehat itu hatinya. Hatinya sehat itu kebahagiaan bukan hanya terbatas pada ketika hidup di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Maka para sufi mengatakan orang sering tidak sadar bahwa sakit yang dirasakan di dunia itu hanya sebatas umurnya dan setelah itu selesai. Tapi kalau yang datang itu penyakit hati, itu dampaknya bisa dunia akhirat. Jadi orang hatinya sakit itu nanti berdampak negatif atau mungkin menyengsarakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, penyakit hati itu secara garis besar ulama sufi manapun itu menyimpulkan berkisar pada 5 hal yang namanya penyakit hati. Kalau orang bisa menghindari 5 hal itu, nanti hatinya akan sehat. Itu dalam istilah Al-Quran, hati sehat itu disebut qalbun salim. Di kebahagiaan mutlak dunia akhirat itu tergantung pada kesehatan hati kita. Maka Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah itu ketika berharap kebahagiaan itu beliau kan selalu berdoa pada Allah. Misalnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Itu Nabi Ibrahim mengatakan ala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, tolong jangan engkau permalukan atau jangan engkau berikan kesedihan kami ketika nanti hari dibangkitkan semua umat manusia. Itu khzini, kalau pakai kha itu jangan dipermalukan. Kalau pakai hak tuh sini jangan engkau bikin sedih. Hazina dengan khazina itu beda. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah wala tukhzini yauma yub'atsun. Pakai kha. Ya Allah, ketika nanti semua makhlukmu engkau bangkitkan, jangan sampai aku engkau permalukan di hadapan orang banyak. Jadi permalukan itu ya
karena disiksa, karena tidak direken dan tidak diperhatikan oleh Allah. Sebagai seorang nabi, seorang yang beriman, itu menjadi beban yang luar biasa. Dan Ibrahim bilang wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu di hari ketika nanti harta, anak sudah tidak bisa bermanfaat, tidak bisa berfungsi. Kalau kita hidup di dunia ini masih bisa mengandalkan harta, mengandalkan anak, mengandalkan keluarga untuk membantu kita menyelesaikan urusan-urusan kita. Kadang-kadang persoalan yang sulit bisa diselesaikan kalau kita punya uang, atau karena kita punya anak yang berpengaruh. Nanti di hari kebangkitan semua tidak ada yang bisa memberikan manfaat, anak, harta, apapun, kecuali hanya amal kita. Di ayat ini menggambarkan kalau sudah manusia dibangkitkan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban masing-masing, itu sudah tidak bisa mengandalkan siapapun. Bahkan di ayat lain dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ketika orang sudah tidak mau ketemu, menghindar dari saudaranya, wa ummihi wa abi, termasuk dengan orang tuanya juga sudah tidak mau direpoti. Masing-masing sudah harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak ada yang membantu. Tapi kalau masih proses di alam barzakh, itu masih bisa anak membantu orang tua, misalnya mendoakan, bersedekah. Karena Rasulullah bersabda bahwa orang yang punya anak soleh mau mendoakan itu masih bisa membantu. Tapi ketika nanti yauma yub'atsun, semua dibangkitkan dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, itu ya tidak ada yang bisa diandalkan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau permalukan kami ketika hari kebangkitan. Kemudian hari itu di mana orang sudah tidak bisa mengandalkan bantuan siapapun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Lah hati sehat itu dijelaskan di dalam kitab Syifaul Qulub, qalbun salim minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq. Yang dikatakan hati sehat itu pertama terhindar dari syirik. Syirik itu kalau definisi ahli tauhid mengatakan syirik itu ada syirkul akbar atau syirkul jali. Syirik yang memang nyata-nyata syirik. Syirik besar. Antara lain yang butul asnam. Kalau zaman dulu ya menyembah berhala, mendewa-dewakan makhluk selain Allah. Jadi orang percaya bahwa keselamatan hidupnya itu tergantung kepada berhala yang disembah. Di zaman modern mungkin wujud berhalanya sudah berubah. Bisa berupa teknologi, kecanggihan-kecanggihan teknologi yang kemudian mempengaruhi pikiran orang bahwa ternyata hidup itu kalau menguasai teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan ya aman. Lupa bahwa secanggih apapun teknologi dan setinggi apapun ilmu orang itu, keselamatannya tergantung pada Allah. Sekarang banyak generasi di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sudah
mengenal kehidupan itu hanya bergantung pada smartphone. Jadi banyak orang kagum betapa hebatnya, betapa cerdasnya, betapa pinternya yang namanya handphone. Belum lagi dampak pandemi ini sekarang. Anak sudah tidak punya guru secara langsung, tapi gurunya ya smartphone. Mereka menganggap yang hebat itu adalah benda kecil yang bisa mencarikan solusi dalam kehidupan. Dimulai dari sederhana, ujian sekolah. Dulu kita harus membaca buku, menghafal ilmu. Sekarang dengan model sekolah dan kuliah daring, kemudian anak-anak itu sudah tidak butuh belajar, tidak butuh lihat guru, tidak butuh bimbingan. Nanti kalau ada soal ya ditanya di Google sudah muncul. Dan itu kita tidak terasa. Termasuk uang kadang-kadang bisa menjadi dewa kita. Merasa kalau tidak ada uang itu semuanya menjadi porak-poranda. Sehingga lebih penting uang daripada melakukan sholat misalnya. Orang tidak terasa. Itu artinya syirik itu menganggap bahwa yang bisa menentukan hidup kita itu selain Allah. Di akhir zaman orang banyak terjangkit penyakit hati, salah satunya adalah syirik. Kalau syirik jali atau syirik akbar, insya Allah kita orang-orang yang beriman ya terhindar. Nauzubillah, insya Allah masih terhindar dari syirik yang namanya syirik jali. Tapi ada syirik namanya syirik khafi. Syirik yang sifatnya samar, rahasia, terselubung, dan itu kita sering masuk ke wilayah itu tapi tidak terasa. Apa syirik khafi itu? Ya pokoknya dalam melakukan segala sesuatu itu ingin mendapatkan apresiasi dari selain Allah, ingin mendapatkan pengakuan dari selain Allah. Itu syirik khafi. Dalam kajian tasawuf, syirik khafi itu juga sangat berbahaya, karena nanti bisa mengeliminir pahala kita, bisa menghapuskan pahala dari amal yang kita lakukan. Jadi kita itu kadang tidak terasa melakukan syirik khafi. Kalau tidak terus ngaji, belajar, kemudian mengevaluasi kehidupan keseharian kita, itu kadang-kadang kita terperangkap di dalam syirik khafi. Hal sederhana saja misalnya, kita aktif jamaah, aktif pengajian, aktif kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu terkadang muncul syirik khafi, tapi kita tidak terasa. Misalnya kita aktif gara-gara kenal takmirnya dengan baik. Terus dalam perasaan gak enak, kenal takmirnya, masa gak jamaah. Itu dalam pikiran kita kan sederhana saja. Sudah kadang hubungannya baik dengan ketua takmir karena masjid gak enak. Nah itu sebenarnya bagian dari syirik khafi. Kita butuh pengakuan dan penghargaan dari selain Allah. Banyak sekali hal-hal yang menjadi penyakit hati kita itu. Yang paling besar itu syirik, karena syirik itu menjadi, kalau syirik jali ya tidak mungkin bisa diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika
dzalika liman yasha. Kalau sampai Allah itu disingkirkan dari kehidupan, hanya mengandalkan apa yang selain Allah, ya nanti ibadah apapun tidak akan diterima. Tapi kalau syirik-syirik khafi, termasuk bagian dari syirik khafi itu grade di bawahnya sedikit, itu adalah riya. Itu penyakit yang kedua. Riya itu kan melakukan sesuatu ingin dihargai orang lain, ingin dilihat orang lain. Jadi itu bagian dari penyakit hati kita. Maka kalau kita kepingin hati sehat, apa yang disebut syirik dan riya itu harus diberantas. Kita harus memahami mana yang masuk syirik, mana yang masuk riya, dan itu diusahakan dibersihkan dari hati dan pikiran kita. Di akhirnya melakukan apapun itu hanya mengharapkan penghargaan Allah, mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Nah, itulah kemudian syirik itu menjadi penyakit yang harus dihindarkan, termasuk riya. Karena kalau orang sudah beribadah itu tujuannya hanya menjalankan perintah Allah semata-mata tanpa memperhatikan penilaian orang dan lain sebagainya, maka melakukan ibadah itu menjadi senang. Dan ketika seseorang senang beribadah, pengaruh kejiwaan di dalam hatinya itu sangat luar biasa. Akhirnya nggak peduli ada situasi apapun, yang penting Allah menilai kita baik, yang penting Allah melihat kita itu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Allah. Ya akhirnya ya nyaman hidup. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan sebenarnya dominasi kehidupan menentukan kebahagiaan hidup orang di dunia maupun akhirat itu hanya tergantung pada hatinya sehat apa sakit. Jadi penyakit hati itu ya sifatnya itu tadi, dalam wujud syirik, dalam wujud riya. Bahkan Rasulullah katakan orang kalau hatinya sehat, dalam hadis yang sangat terkenal kita hafal semua, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita ini ada mudghah, gumpalan darah, idza saluhat. Ada yang membaca idza salahat. Di salaha yasluhu atau saluha yasluhu, sama saja. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu yang kata Rasulullah, orang itu kalau kena penyakit fisik asal hatinya sehat, maka jasadnya menjadi sehat. Walaupun dilihat orang itu kok kelihatannya sengsara, tapi yang bersangkutan merasakan kebahagiaan. Kita sering melihat ada teman misalnya sakit, ya kemudian berdampak misalnya gula darah atau darah tinggi, kemudian nanti berakibat karena sakit fisik terlalu parah, ada yang kemudian diamputasi, dipotong kakinya, kadang dipotong tangannya. Itu kita melihatkan kasihan, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau orang sudah menerima dan ikhlas mendapatkan perlakuan seperti itu, dianggap itu dari Allah, bagian untuk mengendalikan supaya tidak keluyuran kemana-mana, bisa lebih ingat kepada Allah. Itu ya mereka merasakan biasa-biasa saja. Nah itu maka Rasul mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah hadis-hadis begini ini sudah kita hafal sejak kecil, tetapi pemahamannya itu belum landing dalam kehidupan. Kita masih merasa
kesehatan itu berorientasi pada kesehatan fisik, padahal kebahagiaan orang itu lebih banyak ditentukan kesehatan hatinya. Hadzal qalbul munib alladzi yurithu sahibahu al-sinan. Hati yang sehat itu yang bisa mengantarkan pemilik hati itu akan mendapatkan surga Allah wa tuqarriba lahu wa tudni. Dan dia akan selalu menjadi orang yang dekat untuk perjalanan menuju surga. Itu salah satunya tadi. Ada penyakit itu syirik, kemudian riya, termasuk yang ketiga adalah nifaq. Nifaq itu dalam bahasa umumnya munafik. Lahir batinnya tidak sama. Sering berpura-pura. Itu sebenarnya penyakit hati. Orang berpura-pura itu hatinya tidak tenang. Kadang-kadang bohong dalam rangka menutupi status, dan jadi sering kadang orang itu tidak terasa bohong dalam rangka supaya ya dianggap orang itu baik. Nah, orang bohong itu tersiksa dalam hal apa saja. Bohong kepada Allah, bohong kepada manusia, kepada keluarga. Makanya kata Sayyidina Ali, orang itu jangan berani-berani bohong kalau tidak punya kekuatan ingatan. Kalau ahli bohong itu harus cerdas dan ingatannya kuat. Kalau tidak punya ingatan kuat, gampang konangan. Baru tadi pagi misalnya ngomong begini-begini, nanti agak siang sudah berubah lagi. Karena dia lupa. Maka orang pembohong itu tidak boleh pelupa. Dia harus selalu ingat. Sehingga kebohongannya itu terjaga. Tidak akan ketahuan orang. Lah, itu sebagian kecil dari sifat nifaq. Kan kata Rasulullah, munafik itu antara lain tanda-tandanya idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong tuh suka bohong. Dan orang bohong itu nanti mempengaruhi ketenangan hati. Itu yang dikatakan Rasul, kalau hatinya baik, maka semua jasad dan fisiknya menjadi baik. Lah, hati yang selamat itu atau hati yang sehat itu yurithu sahibahu al-sinan, akan mewariskan kepada pemiliknya surga Allah wa tuqarribu lahu wa tudni, dan akan mendekatkan orang itu menjadi sangat dekat dengan surga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga itu akan didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Uzlifatul jannatu ghairu ba'id, artinya sangat dekat. Jadi kemungkinannya orang yang sehat hatinya itu masuk surga itu sangat jelas. Hadza ma tu'atuna likulli awwabin hafid. Dan ini adalah yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertaubat, yang menjaga hatinya, man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Jadi lagi-lagi kunci masuk surga itu bukan hanya yang selama ini kita potong kompas, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini lagi ramai dibahas, kunci surga itu la ilaha illallah. Ada ceramah Buya Sakur yang sekarang lagi ramai.
Jadi beliau menafikan hadis Nabi bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Karena Rasulullah memang menyatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid itu mesti masuk surga. Nah, terus sekarang orang menganalisa bagaimana bisa masuk surga kalau kemudian dia tidak berupaya, tidak ibadah, tidak haji, tidak sholat, tidak macam-macam. Ya secara syariat memang begitu. Tapi dulu pernah kita kaji bahwa masuk surga itu tergantung Allah. Maka Rasulullah pernah pesan, jangan sekali-kali kalian mengandalkan amal untuk membeli surga. Karena amal ibadah itu tidak bisa menjamin seseorang masuk surga. Sampai para sahabat tanya, "Lah panjenengan gimana ya Rasul? Apa amal-amal jenengan juga tidak bisa dijadikan jaminan masuk surga?" Rasulullah kan menjawab, "Iya, saya juga begitu. Soal nanti saya masuk surga atau tidak itu tergantung keputusan dan rahmat Allah." Itu kalau kajian tasawuf arahnya ke sana, sehingga tidak bisa kemudian mengkantar hadis Nabi man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya memang begitu. Dan semua itu kata kuncinya pada hati kita. Kalau hatinya sehat, hatinya bersih, tidak ada nifaq, termasuk tidak ada kebencian dan hasud kepada sesama muslim, khususnya termasuk kepada sesama makhluk Allah, itu juga membuat semua yang ada di dalam diri kita menjadi sehat. Orang hasud itu kan penyakit, itu namanya penyakit hati. Hasud itu definisinya pokoknya nggak senang kalau orang lain dapat nikmat. Jadi nggak senang. Ada temannya sukses gitu, nggak terima. Malah kadang-kadang mengharap jangan dia yang sukses tetapi saya saja. Maka hidup itu selalu merasa tidak nyaman. Ada temannya sukses dalam hal apa saja terus tersinggung. Nah, itu bagian dari penyakit hati. Jadi hasud itu dalam hadis dikatakan la tahasadu wala tanagasu wala tabaghadu. Itu semua bagian dari penyakit hati. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sepele seperti ini yang kita sering tidak terasa kemasukan sikap yang mengandung syirik, mengandung riya, mengandung hasud, itu kata Rasulullah bagian dari penyakit hati yang itu nanti akan menghalangi seseorang masuk surga, karena yang bisa masuk surga itu kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga yang penting kita hidup ini di samping ikhtiar menyehatkan fisik badan jasmani kita, jangan lupa kita berikhtiar untuk menyehatkan hati. Ya, caranya itu tadi konsultasi pada orang-orang alim, para ulama, orang-orang yang ahli ibadah, yang sudah bisa merasakan ketenangannya taqarrub kepada Allah, itu kita belajar tanya. Ada orang kok mengagumkan istiqomah, kemudian orangnya baik, itu sesekali kita tanya, jenengan kok bisa begitu, itu gimana ya caranya? Jadi jangan kita iri hanya karena melihat orang sukses secara lahiriah, tetapi kalau ada orang sukses dalam hal terkait dengan ukhrawi, kita perlu tanya, ngaji, belajar. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan akan dibersihkan hati kita ini dari penyakit yang namanya penyakit hati. Mungkin ini dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah lahir maupun batin.